Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah join semua ya teman-temannya? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk jaga kesehatan, minum-minum vitamin. Kemudian jangan lupa kemana-mana pakai masker ya. Terus juga jaga kebersihan, cuci tangan yang bersih. Ya, karena sekarang kondisinya lagi pandemi COVID-19 ya. Semoga cepat berlalu dan kita segera bertemu, belajar kembali seperti biasa. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Dita bisa memimpin berdoa dulu. Teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Absen dulu ya. Ini ada Eki. Eki, halo ya. Kita kemudian ada Felian. Iya, Bu, saya, Bu. Oke. Kemudian untuk hari ini akan menjelaskan tentang hukum dasar kimia ya. Hukum dasar kimia yang akan saya bahas nanti ada 5. Yang pertama adalah hukum Lavoisier, kemudian yang kedua adalah hukum Proust, yang ketiga adalah hukum Dalton, kemudian keempat hukum Gay-Lussac, dan kelima adalah hukum Avogadro. Kalian pernah melihat untuk dalam kehidupan sehari-hari besi berkarat enggak? Pernah ya? Nah, pernah enggak itu kira-kira kalian ukur massa bersih itu sebelum berkarat dan sesudah berkarat? Kira-kira massanya sama atau tidak ya? Beda, Bu. Halo? Beda, Bu. Beda. Ini berdasarkan hukum Lavoisier yang menyatakan bahwa massa sebelum reaksi dan sesudah reaksi itu adalah sama. Dari mana? Kalau misalkan kalian perhatikan besi sebelum berkarat itu ditimbang dulu massanya, kemudian setelah berkarat ditimbang lagi, itu sebenarnya adalah sama massanya. Namun karena dia bereaksi di lingkungan yang terbuka, maka ada beberapa faktor yang menyebabkan massa tadi itu berubah. Berikut ini ada slide-nya. Baik anak-anak, ini ya, tadi yang Budian sebutkan ada 5 hukum dasar kimia. Saya jelaskan dulu satu persatu. Yang pertama adalah hukum Lavoisier yang berbunyi massa zat sebelum reaksi adalah sama dengan massa zat setelah reaksi. Tadi dikaitkan dengan besi berkarat tadi ya. Itu besi ketika sebelum berkarat sudah ditimbang akan sama massanya dengan besi setelah berkarat. Nah, di sini ada contoh juga, sebanyak 6 gram oksigen bereaksi tepat habis dengan 4 gram logam magnesium, membentuk senyawa magnesium oksida. Berapakah massa magnesium oksida yang dihasilkan? Kira-kira berapa? Ada yang bisa jawab? Magnesium oksida. Tetap sama, Bu. Ya, berapa totalnya tadi? 6 gram oksigen dan 4 gram logam magnesium. Oke, saya lanjut. Berikutnya adalah hukum Proust ya. Hukum Proust berbunyi perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu atau tetap. Jadi di sini contohnya misalkan ada air memiliki rumus kimia H2O. Perbandingan massa hidrogen dengan oksigen dalam air ya H dibanding dengan O itu misalkan 2:16. Berarti kita harus menyederhanakan dulu ya. Kalau 2:16 disederhanakan jadi berapa? 1:8 ya. Berarti ketika dia bereaksi misalkan hanya membutuhkan 4 gram gitu masanya. Berarti nanti butuh O sebanyak berapa? 32, Bu. Oke, 32 berarti 4 dibanding 32. Selanjutnya ya, hukum Dalton. Hukum Dalton berbunyi jika dua unsur dapat membentuk lebih dari suatu senyawa dengan salah satu
massa unsur dibuat tetap, maka perbandingan massa unsur lain dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Jadi contohnya di situ, misalkan ada NO di mana massa N dibanding dengan massa O 14 banding 16. Itu disederhanakan menjadi 7 banding 8. Nah, ketika NO2 di mana massa N dibanding dengan O itu 14 banding 32, disederhanakan menjadi 7 banding 16. Ya. Jika massa nitrogen yang sama sebanyak sama banyaknya, maka perbandingan massa oksigen pada senyawa NO, dalam hal ini NO dibanding dengan NO2. Yang keempat adalah hukum Avogadro. Hukum Avogadro berbunyi pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas yang volumenya sama memiliki jumlah molekul yang sama pula. Jadi di sini kalian perhatikan itu Budian menuliskan koefisien X dibanding dengan koefisien Y. Sama dengan volume X dibanding dengan volume Y, sama dengan jumlah molekul X dibanding dengan jumlah molekul Y. Ya, itu. Nanti pada saat setelah pembelajaran ini, kalian Ibu minta untuk melakukan percobaan, yaitu ya, kalian pilih dari 5 hukum tadi, salah satu saja untuk diuji cobakan atau dipraktekkan di rumah. Nah, semakin rapi, kreatif, inovatif percobaan yang kalian lakukan, maka nilai kalian akan semakin baik. Nah, ini berikut ini adalah contoh dari percobaannya ya, Budian. Yang pertama adalah disiapkan plastik berisi UC1000, kemudian gelas atau botol aqua kosong yang sudah diisi air, kemudian dan ditetesi iodin airnya tadi. Nah, plastiknya tadi dimasukkan dalam botol, kemudian agak dijepit dengan penutupnya botol ya, kemudian digoyangkan itu. Nah, nanti dia akan berubah warna. Setelah itu nanti diukur kembali, ditimbang kembali berapa massa masing-masing. Tadi sebelumnya juga harus ditimbang ya. Jelas, Bu. Oke. Mungkin dari penjelasan Budian tadi ada yang ditanyakan. Bu, saya mau tanya. Iya, Dita. Untuk tugas videonya itu durasinya berapa menit maksimal? Oh, durasinya maksimal berapa menit ya? Kurang lebih 5-10 menit ya. Ada lagi yang ditanyakan? Individu ya Bu itu ya? Iya, individu per anak 1. Materinya sudah paham ya? Apa bunyi hukum Cross tadi? Bu, Iya ya, Felian. hukum Cross itu hukum yang membuktikan Ya. bahwa setiap senyawa tersusun atas unsur-unsur dengan komposisi tertentu dan tetap. Karena itu hukum Cross juga disebut juga hukum perbandingan tetap. Hukum Lavoisier. Siapa yang masih ingat tadi yang saya jelaskan tadi? Hukum Lavoisier bunyinya apa? Itu. Massa total zat sebelum reaksi sama dengan massa total zat setelah reaksi. Oke, bagus, pinter. Dan sudah paham ya anak-anak ya, hukum dasar kimia. Dan sudah paham tugasnya ya. Jadi nanti di WA tetap akan saya pantau kalian selama pembuatan produk. Atau mungkin juga bahannya kalian bisa lihat itu di Google Classroom. Baik anak-anak, sudah tidak ada yang ditanyakan? Jadi ini tadi kesimpulannya apa kira-kira? Ada yang sudah tahu kesimpulannya? Iya. Ada beberapa hukum dasar yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah hukum Avogadro, kemudian hukum Gauss, hukum Dalton, hukum Darcy, dan hukum Avogadro. Hukum kelima hukum ini yang mendasari dari ilmu fisika. Itu ya. Mungkin nanti kita bisa lanjutkan pembelajaran berikutnya lewat Google Class tetap dan juga grup WA ya. Tetap semangat ya anak-anak ya. Jangan lupa kalian harus
jaga kesehatan, tetap stay healthy, jangan lupa pakai masker mau kemana-mana, dan juga cuci tangan. Dan saya akhiri, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Eki bisa memimpin doa ya, Ki. Oh iya Bu. Setelah mengakhiri pelajaran ini, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Sudah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.